Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni utitul qur'ana wa mislahu ma'hu. Wa qala aidan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukurillahi wahdah alladzi an'am alaina fi hadhil lailah al-mubarakah nastati wa nastamir barnamijuna fi bakti apaisi wa sirajul falah. Awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhihi khissah at-thayyibah. Pertama, tentu saja kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan webinar kali ini, dan terkhusus Duyufun al-Kiram, our speaker today, Bapak Dr. Ahmad Musaddad. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, ya, program Bakti APIC adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh divisi dari peningkatan literasi dan advokasi APIC, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia, ya, bekerja sama dengan Sirajul Falah Islamic University, ya. Program ini mudah-mudahan berjalan yang ingin memberikan peningkatan literasi, ya, peningkatan pemahaman kepada masyarakat, baik masyarakat kalangan akademik ataupun juga masyarakat awam terkait dengan bagaimana ekonomi, bisnis, finance, keuangan, syariah atau Islam dalam perspektif ilmu hukum. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan diskusi bersama. Kita akan membahas satu topik yang menjadi basic dari our understanding about the Islamic law, specifically in Islamic economic, business, and finance. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah, ya, atau qawaidul al-fiqhiyah fil muamalah. Azun yani hadhihi madza yani al-mawdu' muhimmatun jiddan lana limadha lina'rif wa aidan wa nafham kaifa yakni nadhariyatul awal masalah yakni minal Qur'an wa aidan minal sunnah atau minal hadis yata'allaq bi al-muamalah al-maliyah atau iqtisad al-islamiyah. I think our topic today is very important for us because before we talk about the Islamic economic, business or finance, the first we have to understand about the
maybe the legal maxim of Islamic law, ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana kaidah fikih dalam bidang muamalah, khususnya adalah muamalah al-maliyah. Kenapa? Karena banyak sekali ya opini, pendapat, stigma juga gitu ya yang muncul di masyarakat, baik itu masyarakat awam ya ataupun juga masyarakat akademisi yang mungkin ya pemahaman terhadap ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah atau muamalah al-maliyah ini mungkin belum sampai. Ya, kalau bahasanya orang pesantren itu belum khatam ngajinya, sehingga kemudian muncul ya mengatakan bahwa ya bank syariah sama aja dengan bank ribawi. Ya ekonomi syariah mana ekonomi syariahnya? Bukan syariah tapi syariah gitu ya. Nah belum lagi nanti itu mah BMT atau operasi syariah itu juga sama aja, nggak jauh berbeda dengan ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh atau sebelum kita juga menjudge atau mungkin mengambil satu keputusan ini boleh atau tidak boleh, yang penting sekali untuk kita adalah memahami fondasi dasar basic dari muamalah al-maliyah ini ya. Kenapa saya bicara muamalah al-maliyah? Karena ada muamalah yang sifatnya itu munakahat ya, ada jinayah, ada faraid, ada mawaris, atau mungkin juga ada siasah. Jadi specifically our topic tonight is about the fikih muamalah al-maliyah, atau ya kita boleh bilang ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah yang diawali dengan pemahaman terhadap apa? Yaitu istinbat atau cara atau metode dalam menetapkan hukum. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan juga ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Jika kita berbeda pendapat tentang suatu masalah, farudduhu ilallah ai ila kitabillah wa ila sunnatin nabawiyah. Ya, dikembalikan kepada Al-Qur'an, dikembalikan kepada hadis. But the big problem is our Islamic economic or Islamic law specifically adalah ketika ternyata di dalam Al-Qur'an tidak secara qat'i ada. Demikian juga ketika di dalam as-sunnah ataupun di dalam hadis juga tidak secara qat'i ada. Nah, kemudian di sanalah para ulama itu menetapkan bagaimana manhajul istidlal atau manhajul istinbat atau metode dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu yang digunakan turunannya itu adalah qawaid al-fiqhiyah atau kaidah fiqhiyah. Dan hari ini kita akan membahas bersama tentang kaidah fiqhiyah spesifiknya dalam bidang muamalah al-maliyah atau ekonomi syariah. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Dr. Ahmad Musaddad, SHI MSI. Ya, beliau adalah dosen di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Dr. Ahmad Musaddad. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, Insya Allah, luar biasa sekali ya, ini malam sangat spesial karena kita bicara, we will talk about our religion, about our deen, specifically in our Islamic economic and business. Baik, sebelum saya persilakan Bapak Ustadz Ahmad Musaddad memberikan materinya, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Ya, beliau bernama lengkap Bapak Dr. Ahmad Musaddad, SHI MSI, lahir di Cilacap 6 Oktober 1981. Satu wilayah dengan saya ini ya, beda 3 tahun lah ya. Kemudian saat ini tinggal, kalau KTP-nya masih di Jakarta Timur ya, tetapi beliau tinggal di Janti, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Oke, beliau saat ini menjabat sebagai dosen ya di tadi program Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura
ya, kemudian status menikah. Riwayat pendidikannya beliau mengambil program S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian S2-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kemudian S1-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 sampai 2009, wisudawan lulusan tercepat dan terbaik. Masya Allah ya, luar biasa sekali nih ya. Selain itu beliau juga adalah santri ya, yaitu alumni pesantren mahasiswa Miftahul Ulum Kelabanan Sardono Harjo Ngaglik Sleman Yogyakarta, kemudian juga pondok pesantren Al Anwar Sarang Rembang ya Pasanan, kemudian juga pondok pesantren Al Islah Kedung Sewu atau Gedang Sewu Pare Kediri ya bidang takhusus, kemudian juga pondok pesantren Al Munawir Krapyak Sewon Bantul Jakarta, kemudian pondok pesantren Tauji Al Islam Leler Randegan Banyumas, kemudian juga pesantren An-Nur Ciguling Padang Jaya Majenang ya, kemudian juga asrama pesantren, banyak banget ya, beliau santri yang luar biasa sekali nih ya. Kemudian juga pengalaman kerjanya ini cukup banyak sekali ya. Terakhir tadi sebagai dosen ya, kemudian prestasinya juga cukup banyak nih ya, lulusan tercepat, terbaik, kemudian juga peringkat ketiga dan tertinggi dari mulai SD ini ya di Majenang Cilacap. Karya tulis ilmiah akademis ini yang paling penting. Beliau menulis di level sarjana, menulis skripsi itu tentang kedudukan hadis ahad sebagai dasar tasyri' Islam. Ya, kemudian yang kedua tesisnya itu asuransi dalam pandangan Hussein Hamid Hasan dan juga Muhammad Al-Bahi ya. Selain itu juga menulis beberapa buku ya, terutama berkaitan dengan Muqaranah Al-Madzahib. Kemudian juga buku di 2019 itu ada Qawaid Al-Fiqhiyah atau Qawaid Fiqhi Iqtisadiyah, yang ini kayaknya nyambung-nyambung dengan pembahasan kali ini ya, atau hari ini ya. Kemudian juga ada buku alternatif Dispute Resolution, resolusi konflik non litigasi ya. Kemudian juga dari 2020 amalan sehari-hari, kemudian juga hukum jaminan, intisari kaidah fikih, usul fikih, dan banyak yang lainnya. Nggak habis nanti waktunya ini ya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, menghemat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Ahmad Musadat untuk menyampaikan materinya. Lebih kurang dalam 30 menit kita diskusi bersama terkait dengan bagaimana kaidah fikih dalam bidang muamalah. Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol, mangga. Terima kasih Dr. Disno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati para hadirin di bidang ilmu ya, khususnya kepada rekan saya yang luar biasa Dr. Ahmad Disno, yang spirit jihad ilmiahnya luar biasa dan menginspirasi. Juga kepada para hadirin lain yang mungkin saya lihat ini beberapa mahasiswa saya, Dokter, karena saya tadi share di grup ya. Ini saya nggak promosi, kalau saya promosi pada diri semua itu. Ini yang datang malam ini nanti dapat bonus di UAS nanti. Dapat syafaat kubro nanti. Silakan yang dengar nanti disampaikan di grup kelas biar pada hadir semua. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan amanah untuk berbagi sedikit ilmu yang saya punya yang berkaitan dengan metodologi hukum Islam, yaitu tentang kaidah fikih. Dalam hal ini adalah kaidah fikih hukum ekonomi syariah. Kalau saya mengatakan ini al-madkhal fil al-qaid al-fiqhiyah al-muamalah. Jadi pengantar aja nih Dokter, pemanasan gitu ya. Makanya saya nggak begitu pede. Kita berlanjut insya Allah ya. Insya Allah nanti kalau sudah next pertemuan nanti saya spillkan mungkin ada spesifik ya ke tema-tema tertentu. Sekarang lebih madkhal aja untuk pengantar aja. Baik, sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum Islam ini kan merupakan aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam bahasa di Al-Quran dikatakan sebagai syariah atau syir'ah. Lah, ada di dalam hukum Islam itu terdapat berbagai macam bidang kalau diderivasikan itu banyak bidang ya.
ada yang berkaitan dengan metodologinya, ada yang berkaitan dengan aspek pembidangannya. Ya. Dalam ilmu kaidah fikih ini merupakan bagian dari ilmu metodologi istinbat atau metodologi dalam penemuan hukum Islam. Jadi ada usul fikih, tapi juga ada kaidah. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan kaidah fikih. Nah, kaidah fikih ini merupakan salah satu ilmu yang digunakan sebagai istinbat mahkam, ya. Karena di kaidah fikih ini fungsinya dua sebenarnya. Dia bisa melahirkan fikih, ya, tapi dia juga bisa merangkum fikih. Bahkan saya sering ke mahasiswa saya, dokter, kalau saya ngajar itu, jenengan itu kalau belajar mau simpel, kalau mau menguasai hukum Islam, itu bukan usul fikih, kaidah fikih saja cukup. Kalau secara simpelnya. Betul. Karena memang di seperti itu mungkin lebih jelimet, lebih filosofi lebih dalam. Tapi kalau hanya pengen mengetahui hukum yang sifatnya praktikal, ya itu sudah bisa, ya, mengetahui hukum Islam. Hukum Islam dalam bidang apa? Nah, sementara artinya kaidah fikih sebagai sumber metodologi itu adalah cara untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum atau masalah mahkam, dan bagaimana dalam hukum itu akan menjadi sebuah produk remaja fikih. Ya, jadi kaidah fikih ini merupakan kalau dalam tata urutannya, sistematikanya adalah dia posisi ke 4 dari tata urutan. Ya, nanti saya jelaskan mungkin bagi para hadirin yang terutama mungkin mahasiswa, ya, kaidah fikih ini merupakan suatu istilah yang terdiri dari suku kata, yaitu kaidah atau qaidah dan fiqhiyah atau fiqih. Ya. Ini bisa ditinjau dari dua aspek kalau bisa secara definitif. Ya. Pertama adalah tarkibul lafzi, tarkibul lafzi. Yang kedua adalah secara alami. Secara tarkibul lafzi, maka dia terdiri dari dua suku kata. Qaidah ada fiqh atau fiqhiyah. Kaidah itu secara bahasa artinya adalah pondasi, asas, ya, alas, ya, dasar. Sementara kalau secara istilah adalah hukmun bolin atau disebut alat jami'ul istiyadi, yang dalam kitab At-Ta'rif Al-Juzani. Jadi suatu tata aturan atau suatu adagium yang universal yang mengandung bagian-bagian yang lebih rinci. Sementara fikih secara bahasa itu adalah al-fahmu, pemahaman yang dalam. Sementara secara istilah adalah suatu pengetahuan al-ilmubah kamil asy'ariyah al-amaliyah mustamatan dari atas sini. Jadi hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, ya. Hukum syara yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil yang terperinci. Nah, dua istilah ini yang berbeda, yang terpisah ini, ketika digabung maka dia menjadi suatu istilah yang spesifik, ya, atau alamiah. Artinya dia sebuah istilah yang spesifik. Apa itu kaidah fikih? Yaitu suatu ketentuan-ketentuan atau ada untuk kaidah-kaidah yang bisa mencakup permasalahan fikih yang bermacam-macam, yang diikat dalam satu kaidah. Jadi sebagai contoh sederhana itu ketika ada kaidah al-umur bimaqasidiha, segala sesuatu tergantung pada tujuan. Maka kaidah ini kalau di bedah isinya ini bisa masuk pada sekian permasalahan fikih. Dalam kitab Nasional ini dikatakan, ada yang mengatakan as-sulus, ada yang mengatakan ar-rubu, ya. Ada yang mengatakan sepertiga. Ilmu itu ada di dalam kaidah tentang al-umur bimaqasidiha yang berasal dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Jadi sebagai contoh aja, ya, misalkan berkaitan dengan dalam akwal saksiyah, misalkan dalam pernikahan, ketika ada seorang laki-laki mengucapkan kata-kata yang sifatnya tidak langsung, artinya tidak jelas, kinayah, ya, pulang kamu ke istri, misalkan ke orang tua kamu, maka jatuhnya hukum ini akan bergantung kepada niat yang dituju oleh
si mutakalim tadi yang mengucapkan. Kalau niatnya itu adalah memang untuk menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak itu. Tapi kalau niatnya memang hanya untuk mengurangi tensi konflik, ya, dengan berpisah tempat, maka tidak akan ketemu dan mengurangi tensi, maka itu jatuh cerai. Itu contoh. Di dalam masalah muamalah misalkan ini juga bisa misalkan di kaidah cabangnya ya. Al-ibratu fil nuqudil maqasid wal ma'ani al-akhdi wal mabani. Jadi yang dianggap dinilai dalam sebuah akad itu adalah makna dan tujuannya, bukan redaksi kata-katanya. Ya. Jadi sebagai contoh ini sini kemarin. Saya ngasih HP ini ke kamu. Saya ngasih HP ini ke kamu. Tapi kamu ngasih saya uang 500.000 ya. Secara lafziah, secara redaksional, maka itu adalah jual beli. Hibah ya. Pemberian. Karena saya berikan ini kan itu kan kata-kata hibah. Tapi begitu ada korinah, ada indikator, kok disuruh ada prestasi dari pihak yang diberi itu kepada kita, maka itu sebenarnya bukan pemberian, tapi itu adalah jual. Dan banyak contoh yang lain. Itu sekedar contoh bahwa satu kaidah itu bisa mengandung sekian permasalahan fikih. Nah, kalau kita berbicara tentang kaidah fikih, maka perlu sekali mengetahui terkait dengan apa sih objek yang menjadi pembahasan dalam kaidah fikih. Kaidah fikih ini sebenarnya membahas tentang dua aspek. Iya, satu kaidah, ya. Kalau dari dikatakan ya kaidah, yang kedua adalah fikihnya itu sendiri. Jadi artinya apa? Kalau kita belajar kaidah fikih, maka kita juga belajar tentang asas hukum. Tentang asas hukum. Sekaligus kita juga belajar tentang produk-produk hukum. Namanya produk fikih. Jadi bisa kita ungkap dari kaidah dulu, kemudian kita turunkan apa yang menjadi juz'iyat atau yang menjadi partikular atau fikih-fikih apa yang masuk dalam kaidah tersebut. Bisa juga dari peristiwa fikih yang mungkin faktual, kemudian kita tarik kepada kaidah yang memayunginya, sehingga dari situ kemudian kita bisa mengetahui hukum di balik sebuah peristiwa yang ada. Nah, kemudian di dalam turas syariah itu ada istilah-istilah yang mungkin mirip dengan kaidah yang kita kenal, misalkan dengan istilah kaidah usul fikih atau kaidah usuliyah. Apa bedanya? Kaidah fikih ini adalah kaidah-kaidah yang berfungsi ya, untuk merangkum fikih-fikih yang setema. Sekaligus juga bisa melahirkan sebuah produk fikih hukum atau hukum fikih atau fatwa yang baru. Sementara kalau kaidah usuliyah ini adalah kaidah-kaidah yang murni berkaitan dengan turukul istinbat atau metode-metode dalam penggalian hukum Islam. Ya, sebagai contoh misalkan Rasul fil amri lil wujub, masal di dalam adalah perintah, itu adalah wajib, ya. Kecuali nanti ada korinah yang memalingkan. Artinya kaidah usul fikih ini adalah kaidah berkaitan dengan teknik-teknik dalam melahirkan sebuah, ya. Dan biasanya ini merupakan qawaid ma'nawiyah dalam ilmu fikih. Misalkan kaidah-kaidah berkaitan dengan perintah atau larangan, ya, al-sunnah di tahrimi, misalkan kita dengan nanti khos, telak muqayyad. Kemudian kaidah fikih ini dari sisi cakupan itu bisa punya keterbatasan. Artinya ada istisna, ya, ada perkecualian. Sementara dalam kaidah usul fikih itu tidak ada perkecualian. Nah, itu adalah perbedaan antara kaidah dengan kaidah. Kemudian ada juga istilah dhawabit fikih. Dhawabit fikih ini sebenarnya cuma dia kaidah sangat spesifik, ya. Hanya pada satu tema tertentu. Ya. Misalkan tentang khuluquddin zaman pan riba. Ini kaidah ini walaupun
secara umum dengan fikih, tapi ini sebagai wabit fikih karena kaitannya berlaku hanya pada bidang utang piutang dan juga berkaitan dengan kebutuhan. Artinya tidak bisa ditarik ke bidang perceraian, ke bidang waris, dan jinayah. Nah, itu jadi wabit fikih merupakan kaidah fikih yang sifatnya sangat spesifik. Kemudian juga istilah asbabul ini juga sebenarnya sama dengan kaidah fikih. Ya. Cuma yang membedakan adalah kalau asbabul itu dari sisi temanya itu jadi ini kan diambil istilah asbabul itu diambil dari kitab tentang kaidah fikih. Misalkan asbabul kayak seperti ya, dan banyak ulama lain yang kitab asbabul dengan istilah asbabul dari mazhab 4 ya, dari Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Nah, temanya biasanya itu adalah tidak hanya kaidah fikih tapi juga menyangkut tema-tema di luar fikih. Ya. Itu masuk di dalam tapi kalau saya mengatakan kalau dalam kitab Asbabul Suyuti ini biasanya sama dengan kaidah fikih, cuma itu adalah pengistilahan yang lebih spesifikasi. Kemudian ada juga istilah al-furuq. Al-furuq ini istilah yang diambil dari kitabnya Al-Qarafi sebenarnya dari mazhab Maliki. Jadi kitab mazhab Maliki itu menggunakan kata istilah al-furuq. Ya. Jadi kaidah-kaidah yang fokusnya kepada perbedaan. Ya. Perbedaan dalam bahasannya. Bukan lebih kepada persamaan. Kalau asbabul itu lebih kepada keserupaannya atau persamaannya. Kalau ini lebih kepada perbedaan. Nah, kemudian apa sih dasar munculnya kaidah fikih ini? Sebenarnya kalau kita bicara kaidah fikih itu ada dua sumber ya, ada dasar formil, ada dasar material ya. Si formil tadi ayat yang disampaikan oleh Dr. Wisnu ini sebenarnya sumbernya di situ. Inspirasi bagaimana disuruh taat Allah, taat Rasul, kalau terjadi itu maka baru tidak lewat Rasul ya, dan itu sering dikaitkan dengan Quran. Sebenarnya itu perintahnya gini, perintah untuk beristihad, perintah untuk melaksanakan syariat, kemudian juga perintah melaksanakan upaya untuk menjalankan syariat, menemukan hukum syariat itu adalah inspirasi munculnya kaidah fikih. Walaupun juga termasuk filosofi lainnya usul fikih, tapi secara formil itu adalah secara material itu adalah sumber daripada yang inspirasi munculnya kaidah. Sementara secara material banyak sekali hadis Nabi SAW yang mengandung kaidah fikih ya. Sebagai contoh misalkan Nabi SAW bersabda la dororo wala diroro. Ya. Kalau bahasa yang disebut itu jangan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nabi itu cuma ngendiko itu dok. Ada juga al-ghurmu bil ghun. Ada juga al-baidul mutni wal yaminu walaman angkara ya. Bukti itu bagi yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkar atau bagi tergugat. Nah, kata-kata Nabi seperti itu dulu ya hadis aja gitu. Artinya sebagai sebuah sumber dia hadis. Tapi kemudian dalam perjalanan sejarahnya itu menjadi sebuah patokan. Ini kalau orang Jawa itu patokan. Kaidah itu kan patokan. Patokan yang itu kemudian ternyata bisa melahirkan fikih-fikih. Fikih-fikih mulai dari fikih-fikih yang bidang ubudiyah sampai kepada muamalah ya, maliyah, jinayah, siasah, warafah dan sebagainya. Nah, jadi termasuk juga perkataan dari para sahabat itu juga ternyata menjadi inspirasi munculnya kaidah fikih. Maka yang tahu inda syurut perkataannya Umar itu juga menjadi dasar dalam kaidah fikih, termasuk para imam mazhab dan sebagainya. Jadi memang dalam sejarah Islam itu ada hadis, ada asar atau perkataan sahabat, ada qaulul ulama yang itu ternyata kata-katanya itu simpel, tetapi kalau dibedah itu mengandung banyak hukum. Itu intinya itulah inspirasi munculnya kaidah fikih. Tetapi kalau kita merujuk kepada perjalanan kaidah fikih, memang sebenarnya penyebab
munculnya ini bisa dikatakan ada 3 hal ya, ada 3 yang menginspirasi lah. Yang pertama tadi ya, jadi ada apa namanya itu kayak apa hadis, ada asar, ada qaul ulama yang dulu sudah ada dan nggak kepikir kalau itu tadinya hanya sumber hukum ternyata bisa menjadi apa namanya itu kaidah hukum. Kemudian yang kedua adalah perlunya seorang ulama itu untuk segera menjawab pertanyaan dari masyarakat. Nah ini terutama kayak Dr. Misno ini ketika berceramah atau para lain kan kadang namanya kita di masjid itu kita kajian itu pertanyaannya kan kayak tidak bisa kita batasi ya Ustaz ya. Iya, nanya yang betul. mungkin kita belum secara fikih itu kita belum baca kitabnya gitu loh. Masa kita nggak jawab mau kan. Nah itu solusi tercepat adalah kita bikin. Ya, itu dulu segitu perjalanan sejarahnya gitu. Jadi ternyata dengan kaidah itu cepat banget menginterpretasi hukum atau bisa menjawab sebuah permasalahan hukum. Ya. Kemudian juga apa namanya ini apa kebutuhan ulama akan apa namanya suatu apa namanya suatu ya ilmu lah ya, suatu ilmu yang memang bisa menjadi solusi ketika apa namanya solusi ketika nah itu menjadi patokan ya bagi generasi setelahnya ilmu baru yang bisa menjadi solusi selain usul fikih. Kemudian lahirlah ilmu kaidah. Nah, sementara kalau kita berbicara sistematika kaidah fikih ini kan sebenarnya kalau urutan itu nomor 4 tadi saya bilang ya. Jadi hukum Islam atau syariat itu kan lahir dari Allah lewat Al-Qur'an. Lewat Al-Qur'an yang itu mengandung ayat hukum yang kalau dalam di kitabnya usul fikihnya Abdul Khalaf itu kurang lebih sekitar ya 3%-an ya, sekian ratus ayat. Kemudian yang sifatnya kebanyakan adalah ijmaliyah atau global. Kemudian diterangkan, dijelaskan, ditakdid ya, ditafsir oleh Nabi SAW lewat hadis sahkah. Nah, 2 sumber ini kan dalam istilah pakar hukum Islam mengatakan an-nususu mutahaddithatun wal hawaditsun mutajaddid. Teks-teks itu terbatas sementara peristiwa hukum itu selalu berjalan bergerak ya. Nah, dari sini kemudian banyak peristiwa-peristiwa hukum baru yang zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat ada, zaman tabiin sudah ada, dan seterusnya era sekarang, apalagi era sekarang ini dengan perkembangan ekonomi syariah dan sebagainya itu, maka banyak yang tidak secara tekstual itu ada. Sementara itu harus menjadi harus mendapatkan jawaban hukumnya. Disinilah muncul ilmu usul fikih. Ya, usul fikih. Dari usul fikih ini diperas menjadi fikih. Fikih itu sekian 1.400 tahun berkembang ini kan semakin banyak jumlahnya. Sehingga kalau dulu di pesantren Ustaz Dr. Misna ini kalau kita dulu saya pernah ngaji itu ngaji kitab apa itu Muhadzab karyanya Abu Sa'ad baru 2 jilid itu ternyata di Syarah Imam Nawawi itu 23 jilid. Itu baru satu kitab mazhab Syafi'i, belum kalau kita ke kitabnya Al-Mughni Ibnu Qudamah di mazhab Hanbali ya, atau di Al-Muldawannya ya di mazhab lain itu. Di Syafi'i aja itu banyak sekali, ada Al-Halil Al-Kabir gitu kan, Radul Talibin dan sebagainya yang jumlahnya itu jilid-jilid seperti itu. Lah, ya kalau bagi ulama itu mungkin nggak masalah ya, memahami kitab yang tebal-tebal. Tapi bagi orang awam ini gimana ini? Artinya hukum yang banyak ini kan nggak mungkin kita hafalkan, nggak mungkin kita paham. Gimana caranya? Itulah ide ulama mikir lagi ya. Karena supaya orang itu mudah memahami hukum fikih yang bermacam-macam itu hanya dengan satu titik yang mudah diingat. Nah, muncullah inspirasi kaidah fikih. Jadi itulah kalau kita berbicara antara sejarah, antara sistematika kaidah fikih adalah seperti itu. Bahkan kaidah fikih tidak berhenti hanya sebagai ramu yang mengumpulkan kaidah-kaidah yang disitu mengandung hukum-hukum yang
bermacam-macam. Tapi ternyata dalam perjalanannya kaidah fikih ini juga bisa berfungsi sebagai kaidah usul fikih atau sebagai kaidah yang melahirkan fikih. Ya, sehingga dan itu ada di bukunya apa namanya fikihnya Jazuli, Jazuli itu ada sistematikanya ya. Buku saya mengutip apa dari Jazuli. Dan bahkan di era sekarang, apalagi setelah munculnya era kodifikasi hukum, pasca kalau di Islam itu masuk akal ya, kemudian di Indonesia itu kemudian menjadi negara bangsa yang kemudian mengadakan kodifikasi hukum, kemudian kaidah fikih ini berubah menjadi apa namanya itu asas hukum yang masuk di dalam undang-undang. Ya, di dalam undang-undang. Nah, selanjutnya berkaitan dengan bidang-bidang kaidah fikih. Nah, jadi kaidah fikih ini tadi saya mengatakan bahwa dia bisa masuk pada, tolong Ustaz nanti kalau sudah ini di stop aja gitu. Ya, siap. Masih sekitar 15 menit lagi. Nah, 10 menit, 15 menit. Silakan. Kaidah fikih ini bisa apa namanya masuk pada bidang-bidang fikih tertentu. Betul Ustaz, ini saya bukan promosi, tapi saya sekedar berbagi informasi. Di buku saya ini apa bidang-bidang fikih yang ini ringkasan Ustaz. Jadi ya betul. Intisari ya. Intisari. Tapi semua bidang. Jadi di apa tentang korupsi ada, tentang jinayah ada, siasat dan sebagainya. Foto morfa juga ada. Kalau yang muamalah saya nulis buku ini yang saya pegang sekarang. Itu khusus ya. Sip. Kemudian juga saya juga dari kitab-kitab yang karya Indonesia saya terjemahkan. Ya, misalkan ini kitab Abadi Awaliyahnya orang siapa itu namanya itu Abadi Awaliyah Asulan sama Al-Bayan Abdul Hamid Hakim saya terjemahkan dan ini kita ilmu kaidah fikih dan ilmu kaidah fikih ini bisa masuk pada semua bidang kayak apa ilmu apa namanya itu fikih ya. Makanya nanti di kaidah fikih ini secara apa namanya sistematika rujukan kaidah itu ada yang nanti kaidah yang sifatnya intisari, artinya kaidah yang dia bisa masuk ke segala lini bidang fikih ya. Ini kalau di bukunya Jazuli dikatakan sebagai darul nafasnya bukan Jabil Masalih ya. Jadi kaidahnya Imam apa Asuki apa ini saya agak lupa. Izzuddin Bantu Salam. Jadi menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Nah, kaidah ini adalah dikatakan sebagai kaidah inti yang bisa masuk kepada seluruh bidang fikih. Misalkan, kenapa nikah beda agama itu dilarang? Ya, di Indonesia khususnya ya fatwa di Indonesia. Karena memang antara anggaplah menjaga hak asasi manusia dalam konteks pernikahan privat, kemudian toleransi. Tetapi itu kan kebaikan, tapi kerusakannya lebih banyak. Potensi untuk jadi konvert agama murtad itu kan tinggi, itu contoh. Maka kaidah ini bisa masuk menjadi dasar atau prinsip pegangan hukum di dalam konteks ya. Termasuk juga misalkan di dalam muamalah juga sama ya. Ada sistem jual beli tertentu misalkan yang dilarang, yang sebenarnya mungkin zaman Nabi itu diperbolehkan, tapi karena ada faktor-faktor tertentu kemudian bisa dilarang di era sekarang karena perbedaan konteks apa. Sehingga muncul juga nanti ada berkaitan dengan kaidah tentang perubahan hukum. Ya. Nah, kemudian ada juga kaidah yang lebih sempit lagi, ya, namanya kaidah asasiyah. Kaidah asasiyah ini adalah kaidah-kaidah yang mayoritas bisa masuk kepada lini-lini hukum fikih yang bidang-bidang fikih yang bermacam-macam tadi, ya, ibadah, ada muamalah, atau munakahah, waris, ya, siasa, tapi dia tidak bisa masuk seluruh ini. Artinya ada perkecualian. Ini yang disebut dengan kaidah asasiyah yang 5, ya, yang disepakati oleh para ulama
di bidang kaidah itu al-umur bima qasdiha al-maksud bil tasir yang berarti syaki atau misalu dan al-hakim hakama. Ini 5 kaidah ini bisa dikatakan hampir bisa masuk ke semua lini di dalam bidang-bidang tadi ya, bidang fikih yang bermacam-macam tadi. Yang berikutnya adalah kaidah-kaidah yang spesifik ya di bidang-bidang tertentu. Yang tadi saya katakan kaidah-kaidah yang masuk di bidang ada muamalah maliyah, ada bidang siasah, ada bidang akwal sosial. Sebagai contoh, misalkan al-aslu fil abta'i tahrimu. Ini kan kaidah ini nggak bisa masuk ke muamalah maliyah. Hukum asal di dalam hubungan seksual itu adalah haram. Ya, masa ini masuk ke transaksi jual beli kan tidak bisa. Ini hanya masuk pada kaidah yang berkaitan dengan pernikahan. Ya. Ada juga misalkan kaidah muamalah ya yang tadi saya contohkan itu kemudian maqasid wal ma'amil wal mabani. Tentang akad yang berkaitan dengan transaksi muamalah ya. Oh, ini masuk kepada bidang-bidang muamalah. Kalau dimasukkan kepada bidang-bidang yang lain bisa malah kontradiksi nanti, bisa melakukan hukum yang itu bertentangan dengan prinsip syariat Islam ya. Nah, contoh di dalam kaidah ini misalkan tentang tadi itu beli yang tidak sesuai antara ucapan dengan yang dituju ya, contohkan pemberian, kata-katanya pemberian, tetapi dalam prakteknya itu sebenarnya cuma ini. Nah, itu hanya bisa masuk kepada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan muamalah. Ada juga kaidah-kaidah yang berkaitan dengan qadha murafaat ya. Ini sering dikutip oleh Profesor Mahfud MD ini. Hukmul hakimi fi masail ikhtilafi hukmul hakimi yarful khilafah atau hukmul hakimi fi masail ikhtilafi yarful khilafah. Putusan hakim itu menghilangkan sengketa. Dari sisi kata-kata jelas, putusan hakim itu menghilangkan perselisihan. Ini nggak bisa masuk kepada kaidah tentang pernikahan misalkan. Misalkan masa pernikahan itu bukan pernikahan, tapi sengketa pernikahan. Itu masuk pada wilayah qadha atau murafaat. Dan banyak kaidah-kaidah lain. Nah, khusus berkaitan dengan kaidah kajian malam hari ini adalah kaidah tentang al-qawaid al-fiqhiyah al-muamalah. Nah, ini sekilas sedikit sebelum saya akhiri bahwa kaidah fikih muamalah ini di dalam tradisi Islam, dalam tradisi kajian syariah ini diambil dari kitab ini Al-Majidul Ahkam Al-Adliyah atau KUH Perdatanya Turki Utsmani. Ya, yang terdiri dari 99 kaidah. Dan itu ternyata Ustadz telah diteliti oleh Profesor Dr. Abbas Arfan tahun 2013. Ini kemarin saya ketika ngiseng-ngiseng ke perpusnya pasca lagi buat proposal disertasi ini ketemu tulisannya beliau, dan ini adalah yang sudah jadi buku. Ya, cuma di sini kan lebih umum ya, di sana itu spesifik. Tetapi bagaimana 99 kaidah itu diterapkan di KHES. Perpres nomor 8 tahun 2008 tentang pembelaan hukum ekonomi syariah. Nah, di situ ada novelty banyak berkaitan dengan bagaimana kaidah-kaidah yang 99 itu masuk pada pasal-pasal. Jadi pasal-pasal itu banyak terinspirasi atau dipengaruhi oleh kaidah-kaidah fikih di bidang muamalah. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti saya akan mulai masuk ke kaidah-kaidah tersebut dan bagaimana penerapannya di dalam muamalah aliyah maupun di dalam fatwa DSN MUI atau mungkin di KHS. Mungkin itu Ustaz, sekitar pengantar saja ini memanaskan. Oke, terima kasih Ustaz. Luar biasa nih. Saya kembalikan kepada Dr. Abdurrahman Bisno. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ahmad Mursadud ini harus kiai ini ya. Udah kiai ini masalah. Terima kasih ya Ustaz, tenang Ustaz aja lah ya Ustaz Ahmad Mursadud atas
pengantarnya ya. Jadi pengantar untuk kaidah fiqhiyah khususnya nanti dalam bidang muamalah. Kita mengundang Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya untuk diskusi karena sebenarnya program bakti APIC ini sebenarnya memang nggak terlalu berat sebenarnya itu ya. Maksudnya itu kita ngobrol kemudian diskusi gitu ya. Jadi mungkin ini ada beberapa mahasiswa, ada beberapa juga mungkin belum paham nih, terutama ini ada beberapa mahasiswa saya juga yang dari pendidikan agama Islam gitu ya, tapi memang kiai juga sih ini untuk Abah dari Sukabumi ya, atau nuhun ya sudah datang nih. Baik, kita membuka untuk sesi tanya jawab pertanyaan. Silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya bisa langsung raise hand ya, bisa langsung open mic-nya. Tapi sebelumnya gini dulu, ada banyak pertanyaan nih Ustaz Ahmad nih terkait dengan kaidah fikih ya. Sebenarnya pertama begini, mungkin pertanyaan pertama dulu nih. Tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya istilahnya itu etimologi ataupun terminologi ya. Jadi istilah dari kaidah fikih ya. Jadi memang cukup banyaklah teorinya gitu. Tapi saya mau bawa ke tataran ataupun ranah yang praktis gitu ya. Jadi di mana sih posisi dari misalnya kaidah fikih itu dalam kasus-kasus yang kontemporer saat ini gitu ya. Nah, misalnya nih kan misalnya ada masyarakat itu mereka bingung nih tentang kartu kredit misalnya, ya, atau mungkin yang lebih umum lagi itu riba gitu ya, bukan riba sih, tapi bunga bank misalnya. Ya, kita bicara tentang bunga bank saya dulu misalnya gitu ya. Jadi ketika ditanya, misalnya masyarakat itu bertanya, apa sih hukum bunga bank gitu kan ya? Bunga bank interest ya in Islamic in banking gitu ya. Jadi bunga bank. Nah, kemudian kan tadi kalau mengikut dari alur usul fikih kan otomatis di Al-Qur'an ada nggak nih tentang bunga bank? Oh, nggak ada. Ya, kemudian di hadis ada nggak nih bunga bank? Nggak ada gitu ya. Nah, akhirnya kemudian bisa nggak kemudian misalnya contoh dari keharaman bunga bank misalnya merujuk kepada fatwa MUI itu kemudian menggunakan istilahnya kaidah fikih atau mungkin ada contoh yang lebih praktis lain dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang muamalah itu yang digunakannya itu adalah masalah atau menggunakan kaidah fikih. Mungkin kita khuruj minal khilaf, kita nggak bicara tentang dukhon ya, tentang rokok kita nggak usah bicara lah gitu ya. Kita bicara mungkin tentang narkoba juga misalnya gitu ya. Kita bicara tentang narkoba atau mungkin ya obat-obatan terlarang gitu ya. Mungkin apa tuh ya, heroin, kemudian juga sabu dan sebagainya. Jadi ada tidak contoh praktis yang sumbernya itu adalah kaidah fikih. Tadi apakah riba itu juga bisa dijadikan bisa menggunakan kaidah fikih bunga bank ya, bukan riba ya, bunga banknya. Kemudian yang kedua juga misalnya heroin gitu misalnya, sabu atau mungkin narkotika gitu ya. Nah, silakan Pak Ustadz gitu ya. Atau mungkin juga termasuk yang tren sekarang kan banyak ya, misalnya ada bayi tabung gitu ya, kemudian ada mungkin untuk ginjal gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ada nggak contoh yang memang dia itu menggunakan dasarnya itu adalah kaidah fikih dan bagaimana mekanisme cara penetapannya. Silakan saya sambil kita nanti tunggu yang lain nih untuk bisa berdiskusi. Baik, Ustaz. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara kaidah fikih ini kan sebenarnya dari sisi kedudukan dan fungsinya ini kan bisa dua ya. Pertama sebagai dalil mandiri, yang kedua dia sebagai dalil pelengkap, ya. Dalil penyempurna. Nah, berkaitan dengan diskursus ini, maka ulama berbeda pendapat. Yang berkaitan dengan kaidah fikih sebagai dalil pelengkap ini ittifaq ya. Jadi ulama itu sepakat bahwa nggak masalah. Jadi pokoknya kalau ada masalah kembalikan kepada sumbernya, nanti didukung oleh kaidah fikih. Mungkin kalau kita merujuk ke fatwa paling gampang kita lihat fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI. Jadi kalau lihat alurnya itu kan naskoti, kemudian pendapat, termasuk di situ adalah kaidah. Itu nggak ada khilaf. Tapi ketika dia dijadikan sebagai dalil mandiri, artinya kita nggak usah ngomong orang tiba-tiba pakai dalil fikih, itu yang menjadi perbedaan pendapat. Walaupun dalam prakteknya memang tidak harus di MUI ya, di NU apalagi di NU itu sudah sangat biasa kalau dalil pakai kaidah fikih dianggap sebagai cukup ya.
Nah, itu dari sisi kedudukan ya, kedudukan dan juga fungsi. Kemudian berkaitan dengan kaidah fikih sendiri ini adalah ilmu yang tidak berhenti. Artinya kaidah fikih itu akan semakin bertambah jumlahnya. Dari itu istilahnya saya lupa itu kan dalam istilah. Jadi selevel juga dengan fikih yang berkembang. Ada satu buku yang saya tulis tentang kaidah fikih ini di belakang saya di Sidoarjo ini. Ini kaidah-kaidah tentang ekonomi syariah yang itu saya temukan ketika saya nulis buku itu. Yang berkaitan dengan buku saya lupa ya. Yang saya ingat ini al-ghararul yasiru ma'fuun an. Jadi ini kan di kaidah yang apalagi kita kalau belajar di kitab ini ya Ustaz ya, di Asmaul Doi atau di kitab dulu itu yang kaidah al-qawaid al-fiqhiyah yang 500 bait itu. Betul, itu nggak ada. Itu baru muncul, saya tahu aja itu dari tulisannya Agustianto. Itu beliau ngisi acara di UTM itu saya tanya, Ustaz, mohon maaf nih, saya terus terang itu nulis tulisan jenengan ini buku saya ini. Cuma saya penasaran ini dengan rujukan kaidah ini dari mana Ustaz? Karena saya ngecek-ngecek di kaidah fikih yang saya punya itu gak enak gitu loh. Ini khas Indonesia banget itu redaksinya. Oh Ustaz, itu kami artinya timnya beliau itu mengambil dari ini Ustaz, prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah atau artinya nggak cuma kaidah itu, ada kaidah-kaidah lain ya. Yang itu ada kalau dalam saya buat istilahnya itu makro dan mikro. Jadi kaidah ekonomi makro, kaidah ekonomi mikro. Saya selalu lupa istilahnya. Insya Allah di pertemuan saya sebutkan. Iya, boleh. Intinya adalah kaidah fikih itu berkembang selaras dengan perkembangan fikih, sehingga muncullah kaidah-kaidah baru yang mungkin dulu belum ada, dan itu bisa menjawab persoalan yang selevel atau setara dengan yang kita pertanyakan sekarang. Ya. Kalau misalkan tadi Ustaz Dr. Misno mengutip terkait dengan bunga misalkan, maka kaidah fikih yang ada, yang sudah masyhur yang kita kenal adalah yang tadi saya sebutkan tadi adalah yang hadis tadi, kullu qardin jara manfaatan bahwa riba. Nah, manfaat ini kan dipahami ulama sebagai faidah Ustaz. Betul. Bunga. Ya, interest ya. Nah, itu. Maka yang berbeda bukan ini bunga ini apakah mesti bunga ini haram ini? Nah, ini kan kemudian ulama berpendapat kalau kita merujuk ke MUI ya jelas lah sebagai landasan ekonomi syariah kan sudah jelas itu di fatwa nomor 1 tentang bunga, maka bunga bank itu adalah bunga bank yang berlaku di Indonesia ini yang dilakukan itu adalah haram. Artinya konvensi itu haram. Yang nggak pakai bunga berarti itu yang haram. Tapi kalau kita buka fatwanya NU misalkan ya Pak Sahil itu kan bisa berbeda itu nanti. Ya, iya, itulah. betul. Jadi bahkan di ini Ustaz di tesis saya kan tentang asuransi ya. Itu juga sebenarnya kaitannya ya diskusinya itu kan dua tokoh nih, satu tokoh yang kalau tanda petik agak liberal yang menghalalkan konvensional, yang satu yang marwat konvensional. Ya ini masing-masing punya cara berpikir yang secara metodologis istinbat itu ya mungkin ini benar di satu sisi, satu masa, ini benar di satu masa atau mungkin di semua masa. Jadi tapi kan beda ya antara diskursus keilmuan dengan penerapan atau praktek di dalam sebuah sistem. Misalkan ekonomi syariah Indonesia kita harus sepakat bahwa ini bunga bank gimana nih, ya sudah haram. Sama sekali Ustaz dua profesor saya itu Profesor Suryadi itu dosen tafsir dan hadis itu ya itu ini pokoknya kalau bagi saya itu bilangnya itu namanya bunga bank itu kalau masih di dalam aturan yang dikeluarkan oleh BI, misalkan bunga bank itu 6%, maka itu belum riba. Karena itu ada rasionalisasi angka ekonomisnya begitu. Tapi di luar itu, maka kemudian itu dikatakan sebagai itulah dinamika fikihnya. Makanya diskusi kita
Ini mau ranah apa nih? Mau ranah diskusi wacana keagamaan yang berkaitan dengan apa pemikiran para ulama, atau kita berbahas sistem ekonomi kita? Saya kira udah nggak bilang. Mungkin itu Ustaz sekedar apa? Oke, luar biasa ya. Ya, jadi menunjukkan ini memang apa variasi pemikiran dan juga dalam tadi metodologi ya. Betul sih. Tadi ada satu profesor saya nggak perlu saya sebutkan ya. Ada profesor di UIN juga lah gitu. Juga mengatakan seperti itu. Dia bilang buat saya katanya itu bunga bank itu ya halal gitu kan. Nah, tapi kan ini justru secara tataran teoritis untuk diskusi dan sebagainya di kalangan akademisi lah mungkin bisa didiskusikan gitu ya. Tapi kemudian kan di masyarakat nih ya, kan di masyarakat memang tadi dalam tataran praktis terutama di Indonesia kan sudah jelas ya legal formnya sudah jelas bahwa semua implementasi praktek dari ekonomi, bisnis dan keuangan syariah itu harus merujuk kepada DSN MUI gitu ya, sehingga kemudian ya sepakat bahwasannya bunga bank itu adalah haram gitu ya. Nah, termasuk juga tadi mungkin asuransi dan sebagainya. Betul tadi kalau Ibnu Qayyim itu menyatakan taqoyil fatwa bi taqoyil azmina wal amkina wan niya wal awaid gitu kan, berarti ya tadi betul mungkin ada juga saya juga tulisan jurnal terbaru saya di satu jurnal itu juga itu mengkomparasikan antara istimbatnya Bahsul Masailnya NU dengan lembaga tarjihnya Muhammadiyah khusus terkait dengan bunga bank gitu ya. Artinya itu juga memang fatwa tersebut gitu itu juga terkait juga dengan masa tadi itu. Terkait dengan masa gitu. Nah, tadi itu kalau kaitan dengan pada level tertentu itu kan memang cara berpikirnya atau metodologinya itu ya memang sedikit ya mungkin menggunakan cara berpikirnya sendiri gitu ya. Maksudnya itu memang memiliki metodologi dan itu kan banyak terjadi. Tapi kadang ini saja kadang ini justru malah yang bikin masyarakat itu bingung gitu ya. Ini profesor aja bilang boleh kok gitu ya. Atau mungkin ada satu tokoh nasional misalnya ini kan yang kayaknya orang itu udah sepakat misalnya gitu ya, pakai hijab itu kan wajib gitu ya, kalau pakai hijab itu ya dosa atau salah, tapi banyak juga tuh anak tokoh itu yang nggak pakai hijab gitu misalnya gitu ya. Nah itu kan seolah-olah tuh berarti ya boleh dong ininya, tapi jadi masyarakatnya malah jadi bingung sehingga kemudian memang tadi misalnya qadaul hakim gitu ya, itu memang menjadi satu irtifaul khilaf gitu bisa juga gitu. Jadi kalau beda pendapat juga udah kembalikan gitu. Walaupun tadi kalau yang majalah Al-Kham Al-Adliyah itu memang dia dari sisi madhabnya kan lebih ke ini ya, banyak ke Hanafi ya gitu ya. Walaupun kita lihat juga ya fatwanya juga dari SNMU juga banyak ke agak-agak Hanafi juga ya. Karena memang sifatnya itu mungkin ya wallah alam ya bakal lebih praktis atau mungkin katanya sih lebih futuristik atau seperti apa gitu. Oke, tapi kita bukan bicara tentang itunya ya. Kita bicara tentang tadi berarti sebenarnya ada ya bahwa bisa saja misalnya begini, seseorang yang mungkin dia itu mengonsumsi junk food misalnya, atau mungkin dia itu menggunakan misalnya sekarang itu misalnya operasi plastik misalnya gitu ya. Nah, ketika dia misalnya operasi plastik, kan dalilnya ya ada nasnya ada, tapi kita bisa juga menggunakan tadi kaidah misalnya tadi la dororo wala diror, gitu kan ya. Nah, la dororo wala diror itu kan sebenarnya juga itu kan nas ya, itu teks ya, walaupun juga menjadi kaidah fikih. Artinya memang yang nggak bisa juga dari satu perspektif saja gitu. Kemudian juga misalnya tadi kartu kredit misalnya ya, kartu kredit sekarang menjadi kartu syariah misalnya. Ketika bicara tentang kartu kredit, ini kemana nih? Mungkin kan pertama tadi urutannya berarti kalau usul fikihnya ayatnya ada tidak, kalau tidak ada kemudian hadis ada atau tidak gitu. Dan di zaman sekarang kan ya kita bisa katakan sangat sedikit sekali yang spesifik yang secara qat'i itu ada di Al-Qur'an dan hadis gitu ya, dengan begitu banyaknya perkembangan zaman itu ya. Belum lagi nanti kalau kaitannya dengan al-adah muhakkamah, ini juga menjadi permasalahan besar gitu ya. Permasalahan besar. Satu riset saya di satu komunitas tradisional di Jawa Barat itu, di Garut dengan di Banten itu menemukan bahwa mereka paham bahwasanya ketika membungakan uang gitu ya, ini salah satu lokal wisdomnya Baduy itu kan ketika mereka meminjamkan uang, pinjam ya, dain ya, utang, qard ya, mereka nggak mau tuh ngambil dari keuntungan dari situ.
gitu ya. Tapi ada komunitas lain yang mengatakan iya betul memang nggak boleh gitu. Itu bukan secara agama tapi secara memang kultur. Tapi kemudian kalau untuk sendiri misalnya kita punya koperasi, ya kemudian koperasi itu adalah anggotanya adalah kita semuanya, kemudian kita pinjam utang ya beda ya. Pinjam qard ya, dain dengan i'aroh ariyah itu beda sebenarnya dalam fikih itu ya, utang. Nah, ketika utang itu kemudian diberikan misalnya bunga misalnya ya 1% dan itu diberikan kepada koperasi itu karena milik bersama itu menjadi boleh gitu misalnya. Tapi ini kan satu pemikiran lokal gitu ya, yang ya kita boleh lah apa namanya nanti kalau mungkin bukan tempatnya untuk berdebat gitu ya. Tapi intinya adalah bahwa kaidah fikih itu menjadi bisa berdiri sendiri ya, menjadi kita sebut dengan dalil hukum ya, sementara bisa juga menjadi pelengkap dari hukum yang sudah ada, karena memang faktanya juga bahwa kaidah fikih itu kan dia memang perasan gitu ya, bisa katakan ya perasan atau intisari dari juga nas. Nggak mungkin lah para ulama itu membuat sebuah kaidah yang berbeda atau yang mungkin yang bertentangan, nggak mungkin gitu kan, pasti selalu sama, hanya memang selalunya itu terikat dengan waktu dan zaman tadi itu. Misalnya nih ya, kalau zaman dulu itu orang itu disebut soleh itu ketika dia itu pakai penutup kepala, gitu kan ya. Jadi kalau saya misalnya tadi kalau nggak pakai peci begini, itu anggapnya itu apa ya, nggak soleh gitu ya di zaman dulu tuh. Bahkan mungkin hadis itu doif kali gitu ya. Nah, tapi kan zaman itu berubah gitu. Termasuk juga tadi banyak sekali, makanya betul tadi ketika bicara tentang fikih itu kan berkembang ya. Ada riset baru saya juga itu di Sinta 2 itu di apa ya, Tulung Agung ya. Di apa Win 1 Tulung Agung gitu ya. Itu bicara tentang sebelumnya itu ada fikih Sunda. Ya, ada sebelum juga fikih Sunda, ada fikih cagar budaya. Kalau fikih cagar budaya itu bicara tentang gini kan, masyarakat ke wisata syariah nih. Misalnya nih, ini kan kadang kontroversi ya, masyarakat kan suka bingung misalnya, apa boleh nggak sih saya misalnya jalan-jalan masuk ke Borobudur misalnya, gitu ya, atau mungkin kita ke Klenteng misalnya gitu ya, atau mungkin mohon maaf misalnya ke gereja misalnya, boleh nggak sih? Nah itu dalam terutama nanti yang cagar budaya sifatnya masih terpakai gitu, kan itu di masyarakat gitu ya, walaupun ya kadang masing-masing aja lah silahkan gitu kan. Tapi ada fikih, dan kita paham kan fikih itu kan tafhimul mujtahidin ala nusus gitu ya, jadi ya metode ataupun juga hasil pemikiran pemahaman. Ini menarik ya, karena kalau bicara fikih itu emang nggak ada habisnya gitu ya. Oke, kita undang dulu nih Pak Ustadz Ahmad Sadat nih. Ini ada Pak Tato Sugio Pranoto juga, beliau senior di Islamic Banking di Indonesia nih. Mungkin kita bisa diskusi, termasuk kita undang juga Pak Suhendi juga dari Sukabumi nih, Kumaha Damang di Sukabumi, dan juga Ibu Bapak sekalian. Silakan. Kalau ada yang kita masih ada waktu sekitar 20 menit ke depan. Ya, tadi yang pertama, jadi betul ya, kita sambil nunggu, silakan nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung send ya, atau ada yang mau nanya langsung nih. Ya mungkin pakai ini ya, pakai tulisan aja nggak apa-apa. Kita ini kan pertanyaannya nih Ustadz Ahmad Musadat nih ya. Pertanyaan dari Syafira 02. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah bank syariah murni tanpa riba sesuai dengan label syariah ataukah sama halnya dengan bank konvensional? Wah, ini harus dijawab Ustadz nih, Jadi benar nggak sih? Ya sama tadi, apakah bank syariah itu adalah memang sudah murni syariah gitu ya, kayak iklannya, atau mungkin nggak jauh berbeda nih dengan bank ribawi atau konvensional? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Menjawab pertanyaan saudara siapa tadi? Syafira. Syafira. Yang terkait dengan bank syariah di Indonesia sekarang ini seperti apa? Memang begini ya, jadi kita harus bicara dalam dua aspek. Pertama, aspek sistem dan peraturan yang diberlakukan sebagai aturan main. Yang kedua adalah aspek tatbiknya, penerapan di lembaga masing-masing. Ya. Nah, ini kadang terjadi missing link ya, atau ada mungkin jarak yang kosong antara yang seharusnya dengan yang senyata. Dan itu kita temukan ketika kita melakukan penelitian ya, di lembaga-lembaga keuangan yang ketika kita misalkan kita ada akad ya, kita meneliti akad tertentu di suatu lembaga keuangan. Oh, ternyata kan sebenarnya sudah ada panduannya nih di fatwa yang mungkin. Kita kalau berbicara ekonomi syariah Indonesia kan sudah gak usah khilaf bahwa dasarnya adalah
fatwa DSN. Tapi dalam praktek kita temukan kadang-kadang itu tidak mengikuti sepenuhnya dari fatwa tersebut. Nah, temuannya apa? Nah, bisa dua. Yang ditemukan itu dua. Pertama adalah ketidaktahuan, dalam arti itu sumber daya manusia yang belum mumpuni, ya. Sumber daya manusia yang belum mumpuni dalam arti terkait dengan kesyariatan ini masih kurang, ya. Yang kedua adalah kadang-kadang memenuhi aspek kebutuhan pasar, ya, dan itu dianggap sesuatu yang tidak bertentangan. Jadi memang antara aspek bisnis dan juga aspek SDM ini saling berkaitan. Itu temuan di dalam penelitian baik mahasiswa saya yang melakukan penelitian di level skripsi maupun yang artikel itu seperti itu. Sehingga kita diskusinya adalah berbicara pada dua ranah tadi. Kalau kita berbicara tentang sistem, maka sebenarnya sistem ekonomi syariah di Indonesia itu adalah harus sesuai dengan peraturan yang diini oleh negara, ya, yang itu diambil dari fatwa DSN. Dan itu sudah dibuat, artinya lembaga ini kan dulu nggak lengkap ya, Ustaz. Sekarang kan ada DPS. Artinya DPS itu masing-masing sudah masuk ke lembaga. Nah, mungkin di aspek manajemen, di aspek pengawasan, di aspek pelaksanaan supaya lebih tertib, lebih rapinya itu lebih ke situnya sebenarnya, ya. Karena temuan pelanggaran itu muncul karena ya seperti itu. Kadang karena produk ini belum ada aturannya nih, tiba-tiba butuh hanya diciptakan, hal itu untuk bertentangan, kemudian muncul apa-apa. Atau kalau sudah ada nih, tapi karena suatu hal tertentu sehingga tidak memenuhi secara utuh aspek-aspek di dalam fatwa itu. Misalkan ada 10 item nih, kalau mau dikatakan syariah ternyata hanya memenuhi aspek setengahnya. Sehingga muncul ada begini dalam para ilmuwan di bidang hukum syariah, ya. Ya kalau nggak semuanya ya jangan ditinggalkan semua. Memang namanya orang beragama itu kan tidak tiba-tiba langsung jadi benar. Ya tadinya salah nih, udah setengah benar nih, alhamdulillah. Nih kita perbaiki terus. Jadi mungkin lebih ke situnya, ya. Karena kalau kita berbicara pengembangan ekonomi syariah ini kan dari tahun 1990 sampai sekarang kita sudah bagus sekali. Dari si aspek kelembagaan sudah luar biasa, ya. Dari aspek aset luar biasa. 7% saja sekarang, ya. 7% dari ekonomi nasional. Ketika saya kuliah dulu masih 3%, sekarang udah 7%. Artinya kan ini semakin berpengaruh. Ketika semakin berpengaruh, maka regulasi negara pun juga semakin itu kan politik hukum itu kembali ke situ nanti, ya. Betul. Kemudian artinya itu semakin berkelindan dengan ya perkembangan, kemudian jihad kita di dalam bidang ekonomi syariah. Saya sendiri, Ustaz, di kampus saya, gaji saya itu bukan dari bank syariah, ya. Nah, fakultas kita ini kan fakultas keislaman nih, dengan produk ekonomi syariah sama hukum ekonomi syariah. Masa kita gajinya dari bank konvensional? Itu kan beban sekarang. Akhirnya kita berjihad. Gimana caranya? Ya walaupun tidak semua gaji pokok oke lah dari kampus itu konvensional, tapi dari HR atau apa gitu ya, dari bank BSI lah. Itu pun masih belum, Ustaz. Sudah setahun diperjuangkan masih belum. Nah itu, ya. Jadi memang perlu upaya terus menerus, ya, berkelanjutan terus, ya, sehingga pada titik tertentu kita akan settle dalam bidang itu, baik secara aspek kesyariahan, ya, aspek compliance-nya, aspek secara bisnisnya. Kan ada sindiran gini, Ustaz, bank syariah itu mahal, mending konvensional. Ini kan juga masukan sebagai ini, ya. Ya, betul. Syariah ini benar, tapi secara praktikal nggak efektif mungkin, atau kurang profitable sebagainya. Ini kan juga menjadi persoalan yang justru itu tantangan yang harus kita selesaikan. Kira-kira itu satu pandangan. Oke, terima kasih ya. Sudah luar biasa sekali tadi ya untuk Safira, ya, bahwa memang kalau kita bisa katakan itu memang ya perbankan syariah ini masih dalam proses gitu ya, dalam proses. Tapi ketika ditanya gitu ya, ini jawaban saya biasa juga sama juga dengan Ustaz ya. Jawaban saya selalu ditanya ketika apakah bank syariah itu sudah syariah, maka saya jawab yang pertama adalah bank syariah di Indonesia itu sudah sesuai dengan syariah merujuk kepada fatwa DSN MUI. Ya, tapi kemudian koma, ya, ada komanya di situ. Tetapi kemudian dalam implementasinya, ya, perlu ada perbaikan, perlu ada penyempurnaan,
Kenapa? Ya kalau kita lihat dari sisi historinya itu kan ya bank itu yang actually from the other Islamic civilization, from the other Islamic economic gitu ya. Kemudian kalau bahasa pendahulu-pendahulu salafuna di Iqtisad al-Islamiyah ekonomi syariah Indonesia itu ya disyahadatkan gitu ya. Ada Profesor Antonio ini termasuk Pak Tato Sugiyopranoto juga ini ya. Jadi banknya itu bank yang istilahnya itu konvensional ribawi, kemudian disyariahkan, disahadatkan dulu gitu ya. Ini mirip dengan tahlilul haram gitu ya, menghalalkan yang tadinya itu haram gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh lah. Orang kan laki-laki dan perempuan itu kan haram, kemudian dinikahkan, tahlil jadi halal tadi haram gitu ya. Tapi dalam konteks ini adalah bahwa bank sendiri kalau berdasarkan sejarahnya itu kan banknya ya, lembaga itu kan bukan dari peradaban ekonomi Islam. Kita memiliki Baitul Mal, kita memiliki Baitul Tamwil, tetapi bukan berarti kita menolaknya juga. Kenapa? Karena in the fact bahwa bank itu menjadi soko guru dari perekonomian yang ada di Indonesia. Ya, walaupun secara teori adalah koperasi katanya soko guru ekonomi di Indonesia, tapi faktanya adalah bank. Kenapa? Karena bank itu dia bisa mengcover seluruh aktivitas ekonomi, bisnis dan keuangan. Sehingga kemudian itu kenapa bank itu ya di Indonesia ini kemudian disyahadatkan terlebih dahulu, baru yang lainnya. Ini juga satu kebijakan sebenarnya. Ya kenapa? Karena ketika bicara tentang bank, berarti yang dikembangkan itu adalah finance-nya, keuangannya. Bagaimana dengan real sektornya, sektor realnya? Makanya sekarang itu Kementerian Agama itu menggenjot untuk halal industri gitu ya, atau sertifikasi halal salah satu strateginya. Kenapa? Karena agar antara bidang keuangan dengan sektor real itu dia bisa berjalan dengan baik. Ya dua-duanya ya ijtihad adalah istilahnya itu ya. Ijtihad, jadi banknya dulu disyahadatkan ya, kemudian ya namanya istilahnya itu misalnya itu orang non muslim dipakaikan disuruh syahadat, suruh pakai hijab gitu ya, tetap aja kadang sifat aslinya tuh masih ada gitu ya. Apalagi nanti terikat dengan aturan-aturan yang dari misalnya central bank kita ya, Bank Indonesia. Walaupun perjuangan teman-teman di Bank Indonesia untuk di divisi bank syariah itu sangat luar biasa. Sekarang juga sudah ada KNEKS gitu ya, kemudian juga divisi bank syariah juga di OJK juga sudah ada juga. Jadi mereka sudah sangat luar biasa. Jadi tadi bahwa bank syariah itu sudah syariat, tinggal prosesnya kita harus terus perbaiki. Jadi jangan hanya menyalahkan, tapi justru the big question-nya adalah apa kontribusi Anda untuk Islam dan ekonomi Islam gitu. Jangan hanya kemudian menyalahkan saja gitu ya. Jangan hanya kemudian hanya bikin wacana-wacana gitu ya. Jadi ya betul tadi ya sudah syariah, tinggal mungkin perlu ada perbaikan. Misalnya kemarin sempat ini ya diskusi di grup APC gitu ya, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Indonesia itu terkait dengan istilahnya itu di bank syariah itu masih kadang ada beberapa, termasuk kadang di Baitul Mal masih menggunakan istilah kreditur ya, peminjam, padahal kita paham bahwa dalam bank syariah atau dalam sistem syariah itu dia tidak ada istilahnya itu dain, utang ya, qard. Kalaupun ada qard itu adalah hanya qardul hasan dan itu sangat limited sekali gitu, biasanya hanya untuk internal karyawan atau mungkin nasabah-nasabah yang memiliki loyalitas yang tinggi, yaitu qardul hasan. Tapi secara umum bahwa tidak ada akad utang piutang ya, dain, qard itu dia tidak ada, mereka ada tambahan. Nah tadi juga makanya program ini kan sebenarnya mensosialisasikan bahwa beda antara bunga bank di mana orang itu utang kemudian ditambah harus membayar dengan bunganya ya, dengan orang yang ngambil uang kemudian itu usaha untuk pembiayaan ya, bisa murabahah, bisa istisna, atau mungkin juga salam, bisa mudharabah atau murabahah ya. Nah itu teori itu sudah sangat bagus, tinggal kita ya kembangkan ya. Nah tadi ada juga unsur politik ekonominya juga gitu ya, politik ekonomi. Di pertemuan sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa ekonomi syariah, spesifik yaitu bank syariah di Indonesia itu seperti didesain menjadi bonsai. Jadi kecil, ya indah, bagus gitu, sangat memesona gitu, tapi dia kecil, nggak bisa besar-besar. Ya mungkin kemarin tuh kutukan 5% gitu ya, kutukan 5% share, market share-nya sekarang tuh naik kelas ke-7 gitu ya, mungkin bisa 8, ya mungkin 10 gitu ya. Kita bayangkan mungkin berapa tahun. Nah ini juga sebenarnya kaitannya juga dengan
kontribusi juga dari umat Islam. Belum apa-apa umat Islam udah misalnya sudah alergi duluan, sudah pesimis duluan, ya nggak bisa gitu. Ya, dan kan if we talk about Islamic economic and business, not only banking, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, itu bukan hanya tentang bank. Bank itu juga hanya salah satunya saja gitu ya, salah satu dari komponen yang disyahadatkan. Ya, bahkan sempat teman-teman di APIC juga mewacanakan untuk bentuk atau apa istilahnya itu badan hukum itu ada namanya Baitul Tamwil, the House of Business. Jadi bukan hanya CV, bukan hanya PT, tapi ada Baitul Tamwil. Nah, kayak gimana nih? Nanti penasaran ya. Itu ya, jadi sudah jelas ya Safira ya, jawaban saya dengan Pak Dr. Ahmad Musola juga sangat jelas bahwa dia sudah bersyariah berdasarkan fatwa DSN MUI, tetapi dalam prakteknya perlu ada perbaikan. Nah, saya riset juga di dua bank, satu bank plat merah dengan satu bank yang swasta, yang syariah, dalam bidang tentang ini, tentang apa namanya itu, nasabah prioritas, priority banking. Ya, jadi tentang tadi menggunakan kaidah kullu qardin jaro naf'an atau jaro manfa'an fahuwa riba. Jadi kesimpulannya adalah kalau Anda itu adalah nasabah prioritas, kemudian Anda masuk ke bank, kemudian masuk ke ruangan tertentu dengan layanan tertentu, ada makanan, ada minuman, ada aqua, ada kopi, itu riba tuh katanya gitu ya. Karena di situ ada unsur, ada chord-nya di mana gitu ya, dan itu tinggal lihat akadnya sebenarnya. Akadnya itu yang mana? Akadnya jelaskan Allah. Oke ya. Itu selanjutnya kita bisa diskusi. Nah, ada nih dari ini mahasiswa kali ini ya. Jadi Ubed Al-Muqarrabin, Masya Allah ya. Al-Muqarrabin ini ya. Baik, ini pertanyaan Ustaz Ahmad nih. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya dalam kaidah fikih terhadap ad-daruratut tubihul mahdurat. Nah, ini belum sampai ya nanti ya. Insya Allah semoga bukan next, tapi nggak apa-apa, kita jawab sementara ya. Ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Bagaimana penerapan kaidah ini dalam konteks modern, seperti pengobatan menggunakan bahan yang najis atau yang haram, serta dalam situasi di mana hukum internasional melarang penggunaan zat tertentu untuk penelitian ilmiah. Nah, ya jadi kayak gimana nih keadaan darurat dalam riset, kemudian juga dalam pengobatan. Ini bukan hanya sekarang ya, masyarakat kan biasa tuh ya Pak Ustaz Ahmad ya. Misalnya mereka berobat dengan misalnya ada minum darah gitu ya, kemudian juga ada minum misalnya daging ular gitu kan ya, itu kan banyak tuh gitu ya. Jadi gimana nih Ustaz? Mudah-mudahan jelas ya. Mangga, silakan. Baik. Terima kasih Ustaz, dan terima kasih kepada penanya. Ini kebetulan penanyanya itu mahasiswa saya Ustaz. Masya Allah. Jadi gimana nih prakteknya nih? Oke, yang dari Ubed Muqarrabin. Kaidah perjokian dalam tugas. Jadi dosa akademis ini. Iya betul. Ya memang fenomena sekarang ini dengan jangankan yang sifatnya joki tugas, dengan berbagai macam kemudahan, fasilitas, ini kadang-kadang kalau nggak hati-hati kita juga terjebak kepada, ini saya istilah dosa akademis, itu istilah dosen saya, dosa akademis. Jadi mungkin secara aturan kaitan dengan ubudiyah mungkin nggak secara langsung berpengaruh. Ketika ini kan lebih kepada karakter. Jadi Anda sebagai seorang akademis ini adalah dilatih belajar itu untuk meningkatkan kualitas dan wawasan. Ya, wawasan. Caranya bagaimana ya? Dengan berusaha dengan ta'ab. Ya, ini al-ajru biqadri ta'ab. Ini kalau kaidah fikihnya itu jadi reward itu sesuai dengan usaha. Itu prinsip yang harus dipegang. Artinya kalau Anda pengen mendapat nilai A, maka itu selaras dengan usaha Anda. Ketika Anda mendapat nilai A kok dari secara yang tidak benar, maka itu adalah bukan menjadi sebuah kebanggaan, tapi sebuah dosa akademik yang tidak termaafkan bagi seorang akademik. Jadi jadilah mahasiswa yang berprinsip kepada kaidah dan al-ajru biqadri ta'ab. Ya. Jadi jadi usaha hasil usaha itu tidak mengerti hasil.
hasil itu akan selaras dengan usaha kita. Termasuk mungkin saya dengan Dr. Krisno ini sampai pada taraf ini kan karena taabnya dulu ya Ustaz ya. Masya Allah, ya betul. Taabnya. Orang Wong Cilacap itu bagaimana lingkungan kita yang jauh dari kampus itu dan sebagainya. Iya, betul. Gitu kan. Sehingga pada level yang sekarang kita ini adalah taab. Termasuk dalam ketika kuliah misalnya. Saya dulu ini sekedar untuk memotivasi mahasiswa saya. Ya betul. Jadi, Pak itu dulu ketika kuliah itu namanya ujian itu TSWA itu tidak pernah nyontok sama teman itu tidak pernah. Kalau ngerjain soal itu cuma 5 menit sampai 15 menit itu udah paling lama itu. Ya, bisa kerjakan nggak bisa tinggal. Jadi menghindari. Jadi saya puas sekali ya dengan tadi profil yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Nisno tadi, itu adalah kebanggaan kita karena kita taat, kita struggle dan kita ya kita beda dengan minta bantuan ya, minta advice dan minta bantuan itu lain. Joki di sini kan berarti kan beban yang harusnya menjadi tugas kita itu bisa kepada orang lain, sementara hasilnya kita akui dan dengan cara yang tidak benar. Itu dalam konteks apapun itu pasti salah. Ya. Kemudian pertanyaan terkait dengan asmu'i ya, ini dengan kaidah ad-darurat atau bihul maqdurat ya. Jadi prinsipnya dalam hukum Islam itu multiple hajjah itu kan ada 5 tingkatan ya. Ada ad-darurah, ada al-hajjah, ada al-manfaal, ada al-zina, ada al-fudul ya. Jadi hukum itu akan bergerak pada 5 ranah ini. Ketika dia pada posisi darurat, maka dia pada titik bisa merubah hukum, bahkan wajib berubah hukum. Ya, apapun itu. Kalau pada tingkat hajah, maka dia bisa menjadi berubah hukum. Ketika dia al-manfaah itu kondisi biasa normal ya, suhu kamar lah kalau dalam istilah ilmu kimia ya. Itu ya hukum yang normal atau hukum azimah yang berlaku. Ketika sudah azina, maka itu pada tersier ya, sesuatu yang berhias, yang yang indah, itu boleh asal tidak sampai pada titik fudul. Ketika fudul maka dia berubah menjadi haram. Berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan haram. Ya, apapun yang berlebih-lebihan itu adalah haram. Jadi pedoman ini yang dijadikan sebagai dasar akan berikibat hukum seperti apa, maka ya kita tarik aja itu di level mana tadi. Tapi dengan niat baik dan etikat baik ya. Kadang-kadang kan orang kalau pinter ini kadang nyari celah hukum nih hilang. Minteri ya, keminter. Sampai pada aspek hilang. Betul. Kira itu Ustaz. Oke, ya terima kasih ya atau Ubed Al-Muqarrabin tadi ceritanya sebenarnya nanti kita ada buku ini ya, ada 4 buku nih. Ini satu buku ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan dia, harus dihilangin ini dulu nih. Ada 4 buku terkait dengan ini karena inspirasinya itu memang adalah perjuangan untuk kuliah itu luar biasa. Cita-cita dari teman-teman itu terutama di S3 nih ya, di program doktoral itu pokoknya bersimbah darah dan air mata lah gitu ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Nah, betul ya tadi. Jadi ini harus betul-betul diperjuangkan. Dan juga tadi mungkin kalau sedikit kalau dari saya itu terkait dengan ad-darurat tubihul mahdurat tadi memang sudah jelas gitu ya. Jadi ketika memang nyawanya itu terancam, jiwanya itu terancam, ya maka ya bahkan mengonsumsi yang haram itu menjadi wajib gitu ya. Artinya diperbolehkan lah ya. Mungkin sebenarnya kalau mungkin dia mau ini nggak bisa juga gitu ya. Tapi kemudian kalau tadi juga sama juga berobat dengan yang haram itu apakah memang nanti ada juga beberapa nas lain misalnya innallaha la yaj'alu dawa'u minal haram misalnya. Allah sebenarnya tidak menjadikan obat itu dari yang haram gitu. Nah, tapi kemudian kan kedaruratannya itu tinggal tadi diukur saja gitu kan ya, ukuran dari daruratnya itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian kalau tadi kaitannya dengan istilahnya itu penggunaan zat gitu ya, zat tertentu. Nah, ini kan nanti kembalinya ke ini Ustaz Musa ya, kembalinya itu ke maqasid syariah ya, kembalinya ke hifdzul akal gitu kan ya.
Nanti juga itu pembahasan tersendiri ya, ketika ternyata misalnya zat adiktif, narkotika dan lain sebagainya ternyata memang secara nyata itu memang merusak akal gitu ya, merusak pemikiran dan sebagainya, merusak misalnya itu otak lah gitu ya, maka itu bisa menjadi sesuatu yang memang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan syariat, dan dalam qawaidul khamsahnya bisa menjadi haram. Itu jadi memang pelajari usul fikihnya, kemudian kaidah fikihnya. Luar biasa sekali ini. Mudah-mudahan ini nanti saya kepikiran itu adalah nanti ada ngaji usul fikih atau ngaji kaidah fikih gitu ya. Jadi mungkin bisa bersharing ya Ustaz Ahmad Musaddad nih ya. Jadi kita biar bisa sharing. Baik, terima kasih Ibu Lomba sekalian ya. Sepertinya waktunya sudah cukup, dan terakhir mungkin saya mintakan closing remark ya, penutup dari Ustaz Ahmad Musaddad terkait dengan bagaimana kaidah fikih ini memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan ekonomi, bisnis, dan keuangan syariah. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Sebagai kata penutup ya, bahwa kaidah fikih ini mempunyai peran yang luar biasa di dalam pengembangan ekonomi syariah. Dan itu terbukti dari rumusan di dalam fatwa dasar MUI yang hampir pasti semua adalah merujuk pada kaidah-kaidah. Dan dalam prakteknya memang kaidah fikih ini adalah saran termudah di dalam memahami bagaimana peristiwa-peristiwa faktual, terutama dalam bidang ekonomi dan bisnis itu bisa tercover di dalam kaidah fikih. Walaupun dia sebagai dalilun mutakamilah, bukan dalilun mustaqilah. Itu sudah cukup ya. Tinggal diverifikasi lagi dengan usul syariahnya. Jadi prinsipnya adalah ilmu yang sangat penting dan mungkin untuk kuasa dipelajari karena strategis di dalam pengembangan ilmu secara umum, khusus dalam konteks hukum ekonomi syariah. Kira-kira itu Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi jazakallah khairan. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat Pak Ustadz Dr. Ahmad Musaddad atas waktunya. Mudah-mudahan ini awal dan kita akan berlanjut ke kajian-kajian terkait dengan hukum Islam, usul fikih, kaidah fikih ya mungkin nanti ke maqasidus syariah sampai ke al-hikmah al-islamiyah insyaallah ya. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih dan mudah-mudahan next time kita bisa berjumpa lagi di program Bakti APIC dan juga program-program yang lainnya, terutama terkait dengan bagaimana kita menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.